Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Angel, dimatikan dulu mic-nya, Kak. Kak Ketua sama Kak Angel, matikan mic-nya dulu, Kak. Kak Angel bantu, Kak. Mic-nya dimatikan dulu, Kak. Oke, baik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di modul 2.1 pada pertemuan yang ketiga. Kita dapat kembali bertemu di tatap maya ini. Semoga pertemuan kita di modul 2.1 pertemuan yang ketiga ini semakin menambah pemahaman kita dalam melakukan penyajian tugas gerak yang akan kita praktekkan nanti di sekolah kita masing-masing. Kak Angel, silakan tolong Kak Angel, di mic-nya Kak Angel. Oh iya, maaf Kak. Selanjutnya, selawat beriringan dengan salam, marilah kita persembahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baik kakak-kakak semuanya, masih semangat Kak? Semangat. Semangat Kak. Semangat Kak. Ini buat Kak, siapa tadi, Kak Hari ya? Kak Hari, semoga cepat sembuh nih Kak Hari. Ini waktu kita tinggal 2 hari ini lagi buat persiapan luring. Kalau Kak Hari demam ini enggak sehat, nanti kita kekurangan anggota nanti Kak. Kita doakan sama-sama semoga Kak Hari ini besok pagi langsung sehat. Amin. Amin. Pagi lebih ke malam. Amin. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai ya Kak ya, kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan aman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin kakak-kakak saya share screen dulu. Serius Mador? Serius. Lagi melamun bang, masih ingat makan jawi tadi, jawi. Jelek balik dah. Yo. Regi galak-galak skate ya. Sudah kelihatan kakak-kakak?
Belum Kak. Belum ya Kak? Ini jaringan Kak. Belum juga Kak? Sudah Kak, sudah. Suaranya Kak. Sudah Kak? Sudah. Oke. Sudah Kakak. Iya Kak. Ambo sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja lah. Kenapa Kak Mel? Aman. Oke, kakak-kakak semuanya, kita lihat kembali di layar monitornya masing-masing kakak-kakak semua. Ini saya mengulang kembali kesepakatan kita bersama. Ini udah pertemuan yang ke-11 ya kakak-kakak. Ini untuk pertemuan kita selanjutnya kan itu nanti itu luring. Nah, kalau bisa di pertemuan daring selanjutnya yang di poin-poin penting ini kakak-kakak bisa lebih lebih merubah pola kita lagi kakak-kakak. Contohnya di menghargai waktu ini kakak-kakak. Ini kalau bisa nanti tadi kita mulai jam 7:30, kalau bisa kakak semuanya jam 7:30 itu sudah memasuki room semuanya. Jadi kita cepat pula selesai dan kakak-kakak semua bisa pula beristirahat dengan cepat. Harapan saya seperti itu kakak-kakak. Semoga ini untuk di pertemuan daring selanjutnya bisa kita laksanakan kakak-kakak. Baik, saya lanjutkan. Ini kita masih tetap ya kakak ya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah mempelajari konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Oke, kita next. Adapun agenda kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak ya, dan yang ketiga refleksi. Baik kakak-kakak, kita review kembali pertemuan 1 dan 2 kita kakak-kakak. Saya mengulang kembali bagaimana konsep mengajar yang efektif itu, bahwasanya pengalaman belajar itu sebagai seperangkat kondisi ya kakak yang instruksional dan peristiwa pembelajaran yang merekstrukturisasi pengalaman peserta didik kita. Nah, kata kuncinya yang paling penting kakak, dengan kata lain pengalaman belajar itu menuju pada suatu tujuan, maka ia menyiratkan suatu perjalanan dari suatu tempat.
Nah, di sinilah kakak-kakak letak konsep sentral pengajaran yang efektif tersebut. Di pengajaran yang efektif kita juga sudah mempelajari bagaimana kita melakukan proses pembelajaran itu yang ada 9 aspek yang harus kita pahami dan harus kita terapkan dalam proses pembelajaran PJOK yang efektif tersebut. Yang mana untuk pembelajaran yang efektif ini, apakah kakak-kakak masih mengingatnya? Apakah masih mengingatnya kakak-kakak? Silakan suaranya kakak-kakak. Halo? Hilang semuanya? Kasih jempolnya kakak kalau masih mendengarkan saya kakak. Oke. Oke. Masih ada yang bisa raise hand? Untuk pembelajaran yang efektif ini aspeknya apakah masih kita mengingatnya kakak? Silakan kakak. Siapa yang bisa resen untuk keterampilan yang mengajar efektif itu? Apa saja aspek-aspeknya? Oke, baik. Mungkin kakak kita ulang lagi ya. Yang pertama yaitu kita harus adanya tujuan pembelajaran yang jelas kakak-kakak, seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Yang kedua, bagaimana siswa kita itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Yang ketiga, adanya pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Adanya pembelajaran yang berdiferensiasi dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya, kita harus punya progres dan pentahapan atau pengembangan konten dari pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya, adanya demonstrasi, keterampilan, dan penjelasan. Dan yang keenam, adanya umpan balik antara guru dengan siswanya, mungkin antara siswa dan siswa. Jadi adanya umpan balik dalam proses pembelajaran yang efektif yang kita lakukan. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Adanya komunikasi yang efektif, baik guru ke siswanya maupun siswanya juga kepada gurunya. Selanjutnya adalah yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Selanjutnya adanya keselamatan. Mungkin yang ini kakak-kakak jangan sampai kita lupa ya kakak. Kalau kita mengingat ini terus, ingat kita yang pembelajaran yang efektif ini, mungkin pembelajaran yang kita laksanakan di kelas atau di satuan pendidikan kita masing-masing itu akan sangat bermakna bagi peserta didik kita kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita berburu referensi kakak-kakak. Oh ya, sebelumnya hari ini kakak-kakak kita cuman 2 JP kakak-kakak, yaitu 90 menit. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Tugas kakak-kakak nantinya, nih. Nah, kakak-kakak nanti akan kembali dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan kakak-kakak semuanya dalam proses pembelajaran PJOK tersebut. Yang ketiga,
masing-masing kelompok nanti menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di break room nantinya. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Nah, jika sudah selesai nanti semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Nah, seperti biasa kakak-kakak, nanti seperti yang sudah disampaikan ini, nanti yang di main room itu adalah kelompok 1, dan di break room yang pertama itu adalah di kelompok 2, dan di break room yang kedua itu adalah kelompok 3. Bisa kakak-kakak memahami kakak-kakak? Oke, baik. Sebelum kita laksanakan, apakah ada pertanyaan dulu kakak-kakak mengenai LK yang akan kakak kerjakan di break room-nya masing-masing? Ada pertanyaan kakak-kakak? Oke, kalau tidak ada, mungkin langsung kita bagi room lagi. Nanti link ini saya kirimkan di grup ya kakak-kakak ya. Di grup link LK-nya saya kirimkan di grup. Nanti di masing-masing break room juga akan saya bagikan nanti kakak-kakak. Tapi nanti supaya cepatnya silakan kakak-kakak ambil dulu di grupnya di grup kita, di grup PKG-nya. Oke, silakan kakak-kakak bergabung ke room-nya masing-masing.
Silakan kakak yang di main room memulai diskusinya. Silakan kak. Bang Ini Rabu. sudah saya kirimkan. Ini di kolom chat juga sudah saya kirimkan ke kakak. Kak Andri. Ya, Kak Mimi. Berdua aja. Berapa orang tiap kelompok Kak Pasil? Kami kok berdua Kak Pasil. Bertiga Kak Mimi. Tiga. Siapa lagi? Kak Rabon. Karabon ya, Karabon. Kak Rabon, mana suaranya? Bu Mimi, lagi sakit Bu Mimi. Oh, Bu. Maaf Kak Pasil, sedang sakit Kak Pasil. Ya, cepat sehat Kak. Ya Kak Mimi, ini lihat layar nih pusing ini. Berapa orang satu kelompok Kak Mimi? 3 orang Kak Andri, Kak Rabon. Milo sakit Bon. Malam patang Bang. Tadi pas peri sekolah. Sekolah dia. Sekolah tuh malam nanya kan nih. Kalau sakit ini, kalau sakit ini. Apa ubek dia? Alah dia. Bang. Kurang istirahat mungkin Kak Rabon tuh. Yang pulang apa kemarin itu. Kemarin tuh anak kan dirawat anak Ya, tadi final. kurang istirahat. Saya kasih tahu Kak Pasil. Saya apa? Kak Mimi sama Kak Andi dibantu aja Kak Mimi sama Kak Andi. Ya Kak. Ya Kak. Istirahat aja dulu Kak. Silakan tutup aja kameranya dulu Kak. Ya, Kelompok berapa kita? Berarti kakak kelompok 1 tuh di main room kakak kan? Saya jam 3. Kak Andri bisa diisi Kak Andri. Ini Kak Rizky juga ada di sini nih. Ada Kak Rizky. Iya kak. Bantu aja dulu ya kak, bertiga kak. Kak Rabon biar aja setelah dulu. Iya kak. Tapi Kak Rabon jangan dimatikan itunya, jangan dimatikan zoomnya. Iya Kak. Biar dia seperti itu. Iya, Kak. Sakit kak Rabon kak. Ya, Rabon demam dia. Demam. aneh tadi malam. Kak Andri bisa diketik Kak. Mina bisa diketik dong. Yang mana Kak Mi? Itu kan ada tuh kirim di Kak Pasil di grup. Coba buka itu Bang, kan ada itu kelompok 1. Sama yang tugas kemarin, ada kelompok-kelompoknya kita mengisi aja lagi. Coba dilihat dulu. Ya. Lu pakai laptop Kakak? Lah iya pakai laptop ah. Kita lihat Kak.
Ya, ikut tabelnya yang dikirim di dalam grup. Iya. Nggak ada grup tabel grup bawah nggak ada loh, Kak. Oh, kelompok Bang Benny, Angela, Iya. yang nama kelompok mana Kak? Gue aja Kak Andri, awak kelompok 1 mah. Kelompok 1 kok. Iya, yang di atas mah, gue nama kelompoknya kan bisa tuh. Bisa Bang. Mengetik. Atau disambungkan Japu dulu nak. Baca caranya kok. Kak Mimi ndak jo laptop dong. Enggak dong Kak. Alun sehat laptop tuh le. Laptop tuh parah banget. Datang rusaknya, siap siapnya. Ya, berbagi referensi inspiratif dan tugas gerak. Kak Rizky lah Lagi pakai laptop Kak. Tapi nak tahu yang buat apa tu dah. Bodoh ayo. Kak Mimi. Laptop sama Kak Anggela ada solusi tuh. Bantunya. Bisa baru sama Kak Anggela. Iya. Kredit. Mari le Kak. Cara dia apa kan dulu aku baca cara mampunya gitu . Tidak bisa tanggal 2. Iya. Itu ditambahkan aja apa tuh aku buat tabel baru. Indah. Ada kelompok 3 ada yang kosong Kak. Oh kelompok 3 ya. Yang kosong. bawah, Yang kosong aja ambil. nggak ada nama kelompok ada. Kelompok 3 kan. Ya cuma di situ kelompok 3 nyebut ya. Kak Mimi apa namanya Kak? Mimi Wulandari. Mimi Wulan. Iya, Wulan. Wulandari.
Kak Rizky, Rizky Mahendra Saputra, Kak. Rizky pakai S, Kak. pakai S. Iya. I-nya Y. I biasa, Kak. Rizky Mahendra. Mahendra. Iya, Kak. Saputra. Saputra biasa ya. Iya, Kak. Itu yang nomor 1 kok DC ya menetapkan tanda atau prosedur, Kak. Iya, DC. Ada yang di atas itu adalah dok. Yang model tugas kemarin tuh mereka nih kami sejo aleng. Iya. Hmm. Kak Andri yang Messi. Bisa Kak Rizky isi lah. Tadi lanjut lah Kak Andri. Nah, Kak Andri lipat laptop. Dia Wak bacaan aku Kak Andri. bacaan ya. Jadi Jadi Yang nomor 1 yang A tuh. Satu, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A-nya Ya. menetapkan tanda atau prosedur. atau prosedur. Ada Ya. 2 bagian tuh. oh apa maka? Lah dapat Kak jawabannya. Alun. Menetapkan tanda prosedur. Kau yang Kak ketik ya. Oke, sebutkan. Nah, ikan yang A menetapkan tanda atau prosedur. Iya. Ada titik pertama, Kak titik A. Jadi Memberikan syarat. memberikan. Iya, memberikan isyarat. Isyarat. Tangan. Tunggu. Isyarat Tangan. Sebagai tanda barisan siswa. Tanda barisan siswa. Yang kedua, dua mintanya Kak. Iya. Pemberian salam. Pemberian salam ketika peserta didik terlihat mulai tidak fokus. Yang apa lagi? Mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Ya. Yang satunya, Lina kesamu beku awak tua sama orang tuh. Yang satu, memaksimalkan penggunaan ngetik kalau ambil maka. yo.
Nah, Memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki. aset kok T nak Iyo, T, aset biasa. yang T. dimiliki Dalam kurung, dalam kurung saling support saling support. antar peserta didik. Saling support. Ada dalam kurung tuh saling support. Ada tuh kurung. Indah, Almano masih dalam kurung. Ah, Saling support antar peserta didik. nah, Untuk meningkatkan semangat belajar. nah, Koma, ya, mencari tempat untuk nah, untuk mendukung pembelajaran. nah, Di sekitar sekolah, tutup kurung. nah, Yang kedua, titik Nah. yang 2. ya, Memperhatikan keselamatan siswa. siswa Selama proses belajar mengajar. proses Belajar mengajar. nah, Dalam kurung, dalam kurung jauh dari lalu lintas kendaraan. Jauh dari lalu lintas kendaraan. nah, Koma, ya, lapangan yang bersih dari sampah. dengan bersih nah, Dari sampah dan benda yang berbahaya. nah, Bagi peserta didik. Tutup kurung. nah, Yang poin yang kecil enggak Bang? ya, Kan kecil. peserta didik mendengar dan melihat. Yang poin yang pertama. Ya, Skill komunikasi lapangan. apa Kak? Skill komunikasi lapangan. Nah, Penyampaian jelas. tunggu Kak, putih-putih Kak. Skill komunikasi lapangan. Penyampaian jelas. Nah, Koma. ya, Penyampaian dengan kalimat. nah, Penyampaian kalimat yang mudah dimengerti. nah, Dan penyampaian yang menyenangkan. nah. Yang poin titik 2. Kedua, lanjut. Main tadi.
manajemen, pelibatan Manajemen. Manajemen. pelibatan peserta didik. Pelibatan. Ya, pelibatan peserta didik Nah, dalam aktivitas yang tepat. aktivitas Yang tepat. yang tepat. Ya, yang D lagi. Yang D, Menyusun dokumen perencanaan. menyusun Dokumen perencanaan. Nah, Yang baik yang baik dan dapat diakses diakses dengan mudah saat pembelajaran. Pembelajaran berlangsung. Ya. Yang kedua, Ya. memahami karakteristik setiap peserta didik. Memahami Karakteristik setiap peserta didik. setiap. Yang nomor 2-nya kan ada situ, Kak, keterampilan gerak yang diajarkan dalam kolomnya. Tunggu. Ada nomor, ya nomor 2. Iya, kan ada kolomnya 2, ya nak Bang? Iya, ada kolom 2. Pertama kan keterampilan gerak yang diajarkan. Nomor 1, renang gaya bebas. Renang gaya bebas. Oh, renang gaya bebas. Iya. Nah. Ya, sampingnya le urutan pengajarannya. Yang 1, yang urutan pengajarannya titik 1. Ketika memulai belajar renang. Ketika memulai belajar renang gaya bebas. Mana dia itu? Tunggu. Nah. Renang gaya bebas, salah Bang? Salah. Koma. Tangan berpegangan. Pada pinggir kolam. Dalam melakukan gerakan kaki. Gerakan kaki yang bebas. Kaki gaya bebas. Salah Bang. Gaya bebas. Kaki gaya bebas. Nah. Usahakan agar kaki. Agar kaki tetap lurus. Sikap lurus. Ya, usahakan kaki tetap lurus. Tetap lurus. Nah. Dan gunakan tendangan. Nah. Mengepak dengan. Ya. Mengepak dengan
tendangan ringan Nah, yang hanya bergerak dari lutut ke jari kaki. dari lutut Ke jari Ini. kaki. dari kaki. Nah, Nyo berapa poinnya minta situ ke Bang? 2. Yang tadi salun alun Baru habis le. ya keterampilan Yang yang 2 poin diajarkan Kak. kan ada 2 poin kok. 1 kan renang gaya bebas. Yang nomor Ya. 2 alun lah. Indah yang nomor 1 kan renang gaya bebas, yang dia punya tuh duo lo nyo mintanya. Yo. 2 lo Titiknya 2. titiknya 2. Titik yang kedua le. Titik kedua lah. Kemudian kita bisa meminta ya Bang, yang tadi lu mapo dulu leng. Lu habis le, habiskan mana lu? Jadi lutut ke jari kaki. Ya titik. Titik tuh. Kekuatan berasal dari pinggul. Dari pinggul. Lila mau bakat tuh le ke Kak Rizky. Lah iya Kak. Nyampe 10 menit. Kekuatan berasal dari pinggul. Ya. Kalian dan menendang. Dengan gerakan. Nah. Sampai mana Bang dengan menendang. Dengan gerakan. Menendang dengan gerakan. Pendek dan cepat. Nah. Serta gerakan kaki. Nah. Yang ke bawah dilakukan agak kuat. Gerakan kaki yang ke bawah agak kuat. Ya. Nah. Terutama gerakan pergelangan kaki. Gerakan pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Nah. Karena ini berfungsi untuk. Untuk tenaga pendorong. Lama Bang titik. Lah. Yang kedua Kak. Titik kedua. Kemudian kita bisa meminta seseorang teman. Kemudian kita bisa meminta. Kemudian kita bisa meminta teman. Satu teman. Seseorang teman. Bersama teman satu teman. Lanjut. Untuk memegangi tangan. Nah. Untuk memegangi tangan. Memegangi tangan kita atau. Nah. Menggunakan alat bantu pelampung. Nah. Sehingga bisa menyeberangi kolam. Bisa menyeberangi kolam.
Nah, Dengan menggerakkan kaki dan tangan. nah, Dan tangan tadi nak. ya. Tetap memegang pelampung titik. Tetap Ya. pegang. Iyo memegang pelampung. Yang keduanya Bang. Yang kedua, Le. Guling depan. Guling depan. Baralo poinnya mintanya Bang gulonya. Dua. Ya, dua. Yang pertama, Ya. guru membariskan siswa Siswa dengan menggunakan isyarat fluid. Nah, Guru memberikan contoh atau guru nah, memberikan contoh atau bukunya banyak dah Bang dah atau dari pertama tu kedua ambil atau awak saling-saling apa kok banyak poin-poinnya. banyak pennya. Iya, yang di atas aja. Ambil dua. Masalah itu Bang, itu ada guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran lah mah. Memberikan contoh atau Itu indah ada Bang, hapus tu lek. apa itu? Ya. Ikut aja Dari ambil awal. ah. Dari awal ambil apa itu? Ya. Ndak guru memberikan kan? Bukan materi, Apa ya dia? guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan materi, tujuan Dan tujuan pembelajaran. materi. Nah, Ale Bang, yang tiga oleh isyarat pembelajaran leh. yang apanya lah yang kan ada dua tuh, baru titik satu baru. Yang keduanya Yang pertama kan yang guling ke depan satu guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Yang titik duanya guru memberikan kesempatan nah, untuk mencari permasalahan kemana lupa ya? Guru memberi kesempatan untuk guru memberikan kesempatan untuk mencari permasalahan dalam pembelajaran materi tersebut. Nah, yang ketiga oleh Bang. Yang tiga lah isyarat Pembelajaran. ya. Yang satunya keterampilan gerak yang diajarkan. Bersatu. Nah, Melempar bola mendatar dalam permainan kasti. melempar bola dalam permainan
Kasti. Melempar bola mendatar lah bang. Mendatar Melempar bola mendatar. dalam permainan kasti. Dalam permainan bola kasti lah. Yang titik Ya. satunya Yang titik satunya menggunakan hitungan dalam melakukan gerakan contohnya satu sikap siap, kaki dibuka, kaki dibuka, kaki kiri di depan. Koma nak dibuka. Ayo koma, kaki kiri di depan. Ditekuk kaki kanan di belakang. Kaki kanan di belakang. Koma. Hitungan dua tangan. Dua tangan kanan. Ya. Memegang bola. Di atas bahu. Lanjut. Tangan kiri lurus. Tangan kiri lurus. Setinggi dada. Pandangan ke arah sasaran. Koma. Ya. Hitungan 3 tangan. Yang memegang bola. Diayunkan ke depan. Memegang bola. Pegang bola Diayunkan ke depan. Tunggu. Tangan Bako masuk. yang memegang bola. Baru masuk ni kak. Ke depan. Habis waktu nak kak. Ya habis waktu ya kak. Di batu le Kak Andri. Siale Kak. Berapa 2 poin lah ya. Yang itu bek Kak, guling depan nomor 2-nya. Guling depan. Ya. Baik kakak sudah masuk semuanya kak? Belum lagi kak Fatil. Capek Bang Andri. yang Guling ke pertama. depan lah. Menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan. Menggunakan hitungan. Ya, hitungan. Kak Mel. Hitungan. Dalam melaksanakan gerakan. Yang hapus kelompok 2 tadi siapa? Itu kan harusnya bisa dikontrol Z lagi, balik lagi itu. Alah Kak. Oke baik kakak, terima kasih kakak sudah berdiskusi di roomnya masing-masing tadi. Bisa lihat, alhamdulillah semua kakak semuanya berdiskusi dengan baik. Semoga ini juga diskusikan bisa
kakak bagikan nanti di kelompok yang lain dan kakak yang lain juga seperti itu bisa mendengarkan dan memahami dari yang sudah dibahas di kelompoknya masing-masing nanti. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Kita ada 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada waktunya 10 menit kakak-kakak untuk mempresentasikan kembali dari hasil diskusi yang sudah dilakukan di roomnya masing-masing dulu. Untuk urutan tampilnya, silakan kakak-kakak yang mau tampil duluan silakan respon. Silakan kakak. Siapa yang mau tampil duluan? Silakan raise hand. Nggak ada yang mau tampil duluan ya. Biasanya yang tampil duluan. Oke. Saya nunjuk Kak Mimi. Iya Kak Mimi ya. Oke, silakan kelompok Kak Mimi duluan Kak Mimi. Kak Andri lah siap, Kak Andri pakai tik. Tampilkan lah Kak, boleh bisa dia puan. Tampilkan belinya baca Bang. Oh, kelompok mana tadi Kak Mimi? Kelompok 1. Pak pas lagi bisa untuk Kak Bahkan Mimi. Kak Mimi. Kak Mimi kelompok 3. Oh, kelompok 3. Urutan apa? Saya yang apa ya? Urutan aja Kak. Kelompok 1 dulu. Oh, kelompok 1 dulu. Ya. Yang kelompok 1 itu bukannya Kak Mimi tadi di main room. Main room siapa tadi? Di main room kami Kak. Nah, ya berarti itu yang kelompok 1. Enggak, ini kelompok 3 nih Kak. Oh, kelompok 3 diambilnya. Iya. Yang di kelompok 1 siapa yang bikin? Kak Enggel. Kak Angel, kan? Kak Beni, Kak. Kak Beni, Kak Regi. Kak Lendra Rita. Nah, Kak Angel aja dulu sama Kak Regi. Ya, Kak Ella aja lah. Oke, siap Kak Mimi. Lanjut Kak Angel. Regi bersemangat sekali tampil nomor 1. Udah kelihatan Kak? Kayak Angel ya. Yang nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya, terkhusus juga kepada kakak Fasil. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Beni Irfan, saya sendiri Anggela Setiawati, dan Kak Regi Prayoga serta Kak Lendra Rita akan menampilkan hasil dari presentasi kami yang akan dipresentasikan oleh Kak Beni Irfan dan Kak Regi Prayoga secara bergantian. Kepada Kak Beni Irfan dipersilakan. Jadi Kak Regi pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Enggel dan juga Kak Fasil dan kakak-kakak semuanya. Dalam kegiatan kita pada malam hari ini, kami dari kelompok 2 akan menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kelompok 1, Kak. Kelompok 1. Kelompok 1, maaf Kak Enggel. Kelompok 1 yang beranggotakan Kak Enggel, Kak Regi, dan saya sendiri, Ben Irfan dan Kak Lendra. Di mana kami mendapatkan pertanyaan yang pertama yaitu kelihatan soalnya. Nah, ini Kak, yang pertama satu itu mendapatkan perhatian dari peserta didik yang mana di sini menetapkan tanda atau prosedur di mana kami membuatnya yaitu yang pertama fluid, yang kedua tepukan tangan, yang ketiga hitungan, yang keempat itu char atau kerincingan, kemudian yang B-nya
bagaimana mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini kami mendiskusikan dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang mana di sini menciptakan suasana yang nyaman ini semua peserta didik yaitu bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran dan tidak meralihkan perhatiannya kepada lingkungan sekitar atau hal-hal yang mengganggu dalam proses pembelajaran. Kemudian jauhkan dari distraksi. Maksud di sini adalah distraksi ini adalah gangguan dari lingkungan sekitar yang disebabkan contohnya ada yang lewat di samping kita mengajar atau ada benda yang lewat di mana peserta didik itu bisa terganggu atau beralih perhatiannya kepada hal-hal benda tersebut. Namun kita bisa mengatasinya dengan membuat suasana kelas yang nyaman atau pelajaran nyaman. Jadi perhatian peserta didik itu terarah kepada kita. Itu Kak. Kemudian di sini yang C memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, kita selaku seorang guru harus dalam menyampaikan materi harus dengan suara yang jelas dan lantang supaya peserta didik itu bisa menerima dalam mendengarkan apa materi yang akan kita sampaikan. Kemudian ruangan belajar tidak terlalu besar dan peserta didik membelakangi cahaya matahari. Maksud di sini kita harus melihat suatu situasi kelas di mana peserta didik itu harus bisa kita kelompokkan di mana dia posisinya nyaman. Kalau kita peserta didik itu menghadap ke cahaya matahari, mungkin dia tidak nyaman dalam menerima pelajaran karena terganggu oleh cahaya matahari. Kemudian berbicara singkat dan jelas, tidak berbelit-belit. Mungkin kita sama-sama memahami dalam menyampaikan suatu materi, kita harus jelas dan tepat sesuai dengan apa materi yang kita sampaikan supaya peserta didik tidak bingung menerima dari pembelajaran kita yang kita sampaikan. Yang D, penggunaan waktu efisien. Nah, mungkin berbicara singkat dan jelas sama dengan tadi. Kita harus tahu dengan waktu sesuai dengan modul ajar kita, harus jelas waktunya berapa yang akan kita sampaikan, jadi tidak berbelit-belit, tidak mengambang dari materi yang kita sampaikan. Kemudian penyajian tugas kira harus singkat dan jelas. Menggunakan timer, nah ini kita harus punya waktu dalam melakukan kegiatan. Jadi durasinya harus tepat dan sesuai dengan apa yang kita buat dalam pembelajaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Kak Enggel selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Kak Regi Prayoga. Silakan Kak Regi. Baiklah, kakak-kakak semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama Siti Regi. Siap Kak Dori. Di sini saya yang menyampaikan nomor 2 tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada pertanyaannya tentang keterampilan gerak yang diajarkan oleh guru dan ada juga urutan pengajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Ada 2 opsi. Yang pertama itu gerak lokomotor, dan kita sebagai guru disuruh peserta didik dengan gerak lokomotor, contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Yang keduanya gerak non lokomotor. Juga disuruh peserta didik, yang pertama itu pemanasan. Peserta didik di tempat melakukan gerakan 2 panjang, 2 panjang pendek. Melakukan gerakan pemanasan. Melakukan gerakan meluitkan pinggang. Yang ketiganya meregangkan badan peserta didik. Yang ketiganya isyarat CUA pembelajaran. Ada juga 2 pertanyaan tentang keterampilan gerak yang diajarkan oleh guru terhadap peserta didik.
Ada juga isyarat CUA yang bisa digunakan untuk peserta didik. Ini kami mengambil gerak yang pertama itu melompat ke depan, di mana peserta didik disuruh melompat ke depan. Kita sebagai guru memberi isyarat, contohnya menggunakan fluid atau menggunakan tepuk tangan, supaya peserta didik melakukan gerakan tersebut. Yang kedua, itu lari rintangan atau juga bisa dengan lari sprint. Di sini isyaratnya juga bisa dengan fluid atau bertepuk tangan dan menghitung. Contohnya lari sprint, bersedia, siap, ya, baru peserta didik melakukan gerakan lari sprint, lari secepat-cepat mungkin. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya, kembalikan kepada Kak Angel. Oke, terima kasih Kak Beni sama Kak Regi. Maaf Kak Fasil, ini ada sesi tanya jawab atau gimana? Ditutup aja langsung Kak Fasil. Ya, silakan Kak Angel. Silakan Kak Ditutup. Angel. Dikasih kesempatan dulu Kak Angel untuk kelompok yang lain mau. Oh gitu, iya. Oke, kakak-kakak peserta PKG PJOK yang lainnya dari kelompok 2 dan 3, kalau ada tanggapan dan pertanyaan, boleh silakan ditunggu. Boleh resen kakak-kakak. Atau Kalau kita nggak ada- paskan saja. Kalau nggak ada pas tuh berarti lanjut, tutup lagi Kak Angel. Oke, terima kasih Pas kepada Kak Angel, lanjut Kak Angel, pas. Oke, terima kasih Kak Mimi. Terima kasih kepada tim saya, kelompok 1, dan Kak Fasil, dan teman-teman kakak-kakak semuanya. Saya tutup dengan sebuah pantun, boleh Kak Fasil? Oh, boleh. Dua juga boleh kayaknya. Nah, satu aja lah untuk malam ini ya Kak Fasil. Makan ketan durian dengan kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum Tunggu Kak Angel, tunggu dulu. Ulang lagi Kak Angel, nanti kalau apa tadi pantunnya ulang lagi. Makan durian, makan ketan dengan kekasih ya. Pas kekasihnya Makan nanti semuanya ketan. bilang. Tunggu Oke, dulu. oke. Pas Boleh kekasihnya dicatat nanti ya bilang kakak-kakak cakep, semuanya. Nggak bilang cakep gitu. Udah cakep loh. Rancak bana. Lanjut. Oke. Boleh Kak Ketua? Boleh. Boleh silakan. Ya. Boleh panik nampaknya. Silakan. Makan ketan durian dengan kekasih. Rancak mana? Rancak Cukup bana. sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok Kak Angel. Kelompok berapa Kak Angel? Kelompok 2 ya? Kelompok 1 Kelompok Kak. 1 Kak. Kelompok 1. Oke. Itu yang sudah membahas tentang melakukan perhatian dari peserta didik. Ini sudah banyak nih gurunya sama kelompok 1, ada beberapa poin ya. Bagus sekali. Semoga kakak-kakak yang lain ini bisa menjadi tambahan ilmunya juga kakak-kakak dalam mencari atau mendapatkan perhatian dari peserta didik kita. Baik. Selanjutnya silakan ke kelompok yang di main room lagi di kelompok Kak Mimi. Silakan Kak Mimi. Kak Mimi. Bukannya di kelompok main room ini yang membahas kelompok satu Kak Ahmad? Apa Kak? Bukannya yang di main room ini yang membahas kelompok 1? Tadi Tugas, kakak main room, kelompok 1. yang di main room membahas apa tadi? Tadi kan sudah saya bagikan juga tadi ini sebenarnya. Ya, Yang di main room membahas apa tadi? Sama Kak? siapa yang di main room tadi? Yang di main room siapa tadi? Rizky Kak. Kelompok siapa? Rizky, Kak Andri.
Kak Mimi. Oke. Ya Kak Mimi kan. Silakan kelompok Kak Mimi. Yang nomor 3 dibikin sama Kak Mimi tadi ya. Iya Kak. Kak Mimi. Kak Mimi, kabur Kak Mimi. Oke, lanjut. Mulai Kak Andri. Lanjut Ya. Kak Andri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kakak-kakak semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 ya Kak Andri. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 jadinya lagi. Kak Rizky dan Kak Rebon yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh Kak Rebon. Jadi di sini kami sudah diskusi tentang materi yang dikasih sama Kak Fasil yang akan dibacakan oleh Kak Andri. Kepada Kak Andri, persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Mimi telah memberi waktu. Bella saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A menetapkan tanda prosedur. 1. Memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan siswa. Yang kedua, memberi salam ketika peserta didik terlihat mulai tidak fokus. Yang B-nya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. 1. Memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki, saling support antar peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar, mencari tempat untuk mendukung pembelajaran di sekitar sekolah. Yang 2, memperhatikan keselamatan siswa selama proses belajar mengajar, jauh dari lalu lintas, dari kendaraan, lapangan, bersih dari sampah dan benda yang berbahaya bagi peserta didik. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Skill komunikasi lapangan menyampaikan jelas, menyampaikan dalam kalimat yang mudah dimengerti, dan menyampaikan yang menyenangkan. Yang 2, manajemen melibat peserta didik dalam aktivitas yang tepat. Yang D, menggunakan waktu yang efisien. Satunya, menyusun dokumen perencanaan yang baik dan dapat diakses dengan mudah saat pembelajaran. Yang 2-nya, memahami karakteristik setiap peserta didik. Yang nomor 2 dilanjutkan dengan Kak Rizky. Silakan kepada Kak Rizky. Baik, terima kasih pada Kak Andri yang telah memberi kesempatan. Baik, saya akan bacakan yang kedua, penahatkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, renang gaya bebas. Urutan pengajaran yang dilakukan. Ketika memulai belajar renang gaya bebas, tangan berpegangan pada pinggir kolam. Dalam melakukan gerakan kaki yang gaya bebas, usahakan agar kaki tetap lurus dan gunakan tendangan mengepak dengan tendangan ringan yang hanya bergerak dari lutut ke jari kaki. Kekuatan berasal dari pinggul kalian dan menendang dengan gerakan pendek dan cepat serta gerakan kaki yang ke bawah agak kuat, terutama gerakan pergelangan kaki. Karena ini berfungsi untuk tenaga pendorong. Yang kedua, kemudian kita bisa meminta seseorang teman untuk memegangi tangan kita atau menggunakan alat bantu pelampung
sehingga bisa menyeberangi kolam dengan menggerakkan kaki dan tangan tetap memegang pelampung. Yang kedua, guling depan. Titik 1, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan kesempatan untuk mencari permasalahan dalam pembelajaran materi tersebut. Yang ketiga, isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan pertama melempar bola mendatar dalam permainan bola kasti. Isyarat yang bisa digunakan menggunakan hitungan dalam melakukan gerakan, contohnya satu sikap siap kaki dibuka, kaki kiri di depan ditekuk, kaki kanan di depan. Hitungan 2, tangan kanan memegang bola di atas bahu, tangan kiri lurus setinggi dada, pandangan ke arah sasaran. Hitungan 3, tangan yang memegang bola. Yang kedua, guling depan. Menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan. Contoh kita menyebutkan satu siswa menaruh tangan di atas matras. 2 kepala masuk, 3 badan didorong berguling ke depan. Baik, itu saja kakak semua. Saya kembalikan ke kakak Mimi. Ya, terima kasih kepada Kak Andri dan Kak Isti sudah menyampaikan hasil diskusi kita. Kalau ada pertanyaan dari kelompok Kak Angel atau kelompok yang lain dipersilakan. Pas nak kami Mimi. Pas, ya, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mau mendengarkan hasil diskusi kami. Saya mau pantun juga, Kak. Boleh, Kak? Boleh. Sama Kak Angel nanti masakkan ya. Masak air. Ya, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak kasih aplaus buat kelompok 3 kakak. Oke, yang terakhir silakan kak. Kelompok terakhir. Saja kak. Waktu kita tinggal 6 menit lagi nih kak. Silakan kelompok terakhir. Kak Dori gimana Kak Dori? Kak Miko? Coba kan ada yang ado tu lah bang. Hele kak. Itu ada yang hilang tadi di pangkas de apa? Mana Siapa lagi yang memangkas kelompok kita nih? tidak tahu. Ketua aja lah yang bacaan. Ini nih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sebagai moderator mengucapkan kepada yang menghapus punya kami tadi, sebenarnya bisa dengan menekan tombol Ctrl Z dan itu akan kembali lagi. Tapi sayangnya tidak dilakukan. Akhirnya kami hanya bisa menampilkan yaitu menahapkan untuk organisasi. Karena yang sudah kami tadi sudah hilang. Jadi kami berikan kepada Kak Nogi atau Kak Mel yang membacakan hasil diskusi kita tentang keterampilan gerak yang diajarkan guling depan. Siapa Kak? Kepada Kak Mel lah, Kak Mel. Baik, Kepada Kak Mel, Assalamualaikum warahmatullahi saya wabarakatuh. persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kita kelompok 2 ya. Tadi saya juga sudah men-screenshotnya. Yaitu tidak apa-apa juga kita bacakan walaupun tidak ada di sana kan. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertamanya memberikan tanda secara verbal seperti aba-aba 1, 2, 3. Mulai. Yang kedua, memberikan tanda secara nonverbal seperti tepuk tangan. Yang ketiga, meniup fluid panjang tanda berkumpul di lapangan untuk memulai pembelajaran. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. 1. Melakukan pembelajaran yang membuat siswa lebih fokus dan nyaman, seperti membelakangi keramaian dan memindahkan lokasi ke gedung apabila kondisi hujan. Kedua, menciptakan iklim kelas yang positif untuk menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Pertama, dalam posisi berbaris siswa yang pendek diposisikan di depan. Kedua, volume suara diperjelas. Ketiga, video atau gambar yang disajikan dalam pembelajaran. Langsung semuanya kawan-kawan. Atau berbagi kita. Nomor 1 yang pertanyaan nomor 1 itu satu aja Bang. Ketik yang nomor 2 baru Kak Nogi Kak siapa ini? Ya, nomor 1 udah selesai saya bacakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Mel atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nogi bisa? Bisa Kak. Oke, yang dibacakan oleh Kak Nogi yaitu yang nomor 2 ya Kak. Poin 2. Ya, Kak. Pada Kak Nogi dipersilakan. Ya, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 2 tadi. Sebelumnya saya cukup berterima kasih kepada Kakak Dori dan teman-teman semuanya. Yang pertama tadi hasil diskusi yang hilang tadi saya mengikuti aja dari kelompok 1 atau kelompok 3 ya kakak-kakak. Yang dibahas lagi yang kelompok 2. Yang hasil dari 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yaitu yang pertama keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Uling depan. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu yang pertama sikap awal berdiri tegak lurus. Yang kedua badan condong ke depan dan jongkok menghadap ke matras. Yang ketiga kedua tangan bertumpu di atas matras. Lanjut yang keempat kaki dibuka selebar bahu. Yang kelima tundukkan kepala ke atas matras hingga dagu hampir menyentuh dada. Yang keenam angkat pinggul ke atas. Kemudian pindahkan beban badan ke depan. Yang ketujuh mendorong tubuh berguling ke depan. Yang kedelapan pada saat berguling tangan memegang kedua lutut. Yang kesembilan kembali ke posisi jongkok. Lanjut yang keduanya gerak melempar dan melambung dalam permainan bola kecil. Yang pertama yaitu memberikan isyarat dengan memposisikan tangan di belakang kepala
tangan yang dilakukan harusnya tangan yang terkuat, bukan ditentukan tangan kiri atau kanannya. Yang kedua, memberikan isyarat badan membungkuk saat setelah melempar. Lanjut kakak, yang ketiga kakak. Lanjut. Ya lanjut. Lanjut aja langsung lagi Kak. Ya, yang ketiga isyarat pembelajaran. CUE pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama guling depan. Isyarat CUE yang bisa digunakan yaitu yang pertama tangan dijulurkan lurus ke depan. Yang kedua telapak tangan dibuka selebar bahu. Yang ketiga tangan menggepal dan digerakkan dari atas ke bawah secara melingkar. Yang keempat menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan tersebut. Yang kedua yaitu gerak melempar dan melambung dalam permainan bola kecil. Yang pertama yaitu isyaratnya memberikan isyarat dengan memposisikan tangan di belakang kepala. Lanjut, yang kedua memberikan isyarat badan membungkuk setelah melempar. Baik, terima kasih dari hasil diskusi dari kelompok 2 yang saya bacakan tadi. Nah, lanjut saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Kak Dori, kepada Kakak Dori persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nogi yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kepada kakak-kakak sekalian, jika ada penambahan dari kelompok kami persilakan, atau jika ada yang ingin bertanya juga kami persilakan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian. Saya juga ada pantun. Pantunnya 2, 3 kuda berkasih. Cakap. Terima kasih. Cakap. Tolong diulangi Kak, apa tadi Kak? Jarjet semua. Ulangi lagi Kak. 2, 3 kuda bersih. Terima kasih. Ya. Ya. Kak Angel jangan tangan sama Kak Angel. Bisa kan Kak? Lanjut Kak Dori. Kak Dori lucu ya. Makasih aku dorong lagi. Kuda bersih ada kan? Yang gemar apa namanya? Filipin. Oke, saya kembalikan Baik, kepada Kak Ahmed. Baik, terima kasih Kak Dori dan kelompoknya. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Ini waktu kita udah apa namanya ini? Udah lewat nih Kak. Udah lewat 4 menit. Kita selesaikan dulu slide-nya kakak. Udah kelihatan lagi kakak-kakak slide-nya? Belum? Belum Kak. Bentar Kak, lagi loading kayaknya.
Baik kakak-kakak, kita sudah laksanakan ini tadi. Jadi pesan kunci yang kita dapat dari kakak-kakak dalam berbagi tadi dan berdiskusi di dalam roomnya juga, bahwa semakin kaya referensi kita dalam mengembangkan strategi, lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik kita, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Ini pesan kunci yang dari hasil diskusi kita ini kakak-kakak. Jadi semakin kaya referensi, akan semakin bagus kita mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik kita. Itu pesan kuncinya kakak. Kita lanjutkan. Nah, ini ada refleksi kakak-kakak. Saya butuh 1 orang saja kakak-kakak. 1 orang saja untuk berefleksinya. Pertanyaannya begini kakak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semua dari materi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK ini? Silakan kakak-kakak, resen aja kakak, 1 orang. Atau Kak Jargit tadi boleh kak? Kak Dori, Kak Dori, coba Kak Dori. Tentang apa ini? Yang ini kak? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda pelajari dari hari materi ini, penyajian tugas? Oh. Ada kak, kalau saya secara pribadi ada informasi baru yang saya dapatkan, yaitu tentang bagaimana cara kita contohnya pembelajaran keterampilan gerak guling depan, gerak melempar dan melambung. Di sini kan lebih dijelaskan bagaimana urutan pengajarannya, bagaimana isyarat Q-nya. Iya. Dan bagaimana cara kita mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini kan berbagai cara kita dapatkan di sini. Jadi banyak referensi yang didapatkan di sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penambahan bagi kita semua, penambahan pengetahuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak Ahmed. Terima kasih. Oke, Kak Angel mau menambahkan, silakan Kak Angel. Kalau dari saya begini kak, maksudnya itu referensi itu tidak hanya dari modul yang kita dapatkan, bisa saja dari pengalaman-pengalaman orang lain. Contohnya dalam sesi saat ini kita diskusi, kita mengerjakan tugas sama-sama, jadi dapatlah pengalaman-pengalaman orang lain itu dijadikan referensi untuk pembelajaran kita. Terima kasih kak. Oke Kak Angel, terima kasih Kak Angel. Oke, Kak Ahmed. Ya. Sebenarnya tujuan dari penyampaian saya tadi kan seperti Kak Angela ini, tapi Kak Angela ini lebih padat cara penyampaiannya. Mungkin karena Kak Angela ini dari guru penggerak mungkin ya Kak ya. Mungkin hanya itu, terima kasih. Sama-sama belajar Kak Dori. Kak Angela ini luar biasa. Kak Angela ini luar biasa. Beruntung kita dia masuk ke kelas kita. Iya. Terakhir Kak, silakan Kak. 1 kali lagi Kak. 1 ini Kak pertanyaannya. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau iya, berikan alasannya. Kalau tidak, berikan alasannya. Silakan kakak. Biar kita tutup lagi kakak. Ayo kakak. Atau Kak Regi, silakan Kak Regi, coba Kak Regi refleksinya Kak Regi. Baik Kak, terima kasih waktunya Kak. Di sini ada pertanyaannya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK?
berikan alasannya. Ada juga Kak tentang disampaikan kepada Kak Ketua tadi Kak tentang masalah baris berbaris Kak dalam melaksanakan pembelajaran. Contohnya yang pendek di depan, yang tinggi di belakang Kak. Itu kan lebih bagus pembelajaran kita terapkan kepada peserta didik Kak. Dan juga bahasa tentang CUA Kak. Sebelumnya saya belum tahu tentang bahasa-bahasa yang tersebut Kak. Sekarang alhamdulillah dapat ilmu yang dipelajari dalam PKG PJOK ini Kak. Terima kasih Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Regi, terima kasih Kak Angel dan juga Kak Dori. Terima kasih sudah mau berefleksi terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Saya lanjutkan. Nah, ini kakak-kakak kita sudah saling belajar dan saling berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, semoga referensi ini akan memperkaya ya kakak ya, memberikan inspirasi bagi kita semuanya untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak kita ke depannya. Nah, betul juga yang seperti yang disampaikan Kak Angel tadi dan Kak Dori ya juga menyampaikan bahwasanya pengalaman yang paling cepat kita tangkap itu adalah pengalaman dari kita berdiskusi seperti ini kakak-kakak. Kita diberikan informasi dari teman satu ke teman yang lainnya itu cepat sekali cepat lebih mengerti kita daripada kita membaca dulu, mencarinya di buku dulu, lalu mencoba, lalu mempraktekkannya. Itu lebih lama kita memahaminya kak. Tapi karena kita mendengar dari teman bercerita, mungkin kita lebih cepat menangkap dan lebih cepat menerapkan dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan seperti itu. Baik kakak-kakak, oke, ini kakak-kakak selesai kakak-kakak semuanya. Ini slide yang kakak-kakak tunggu-tunggu, ya. Terima kasih kakak-kakak. Baik, mungkin waktunya sudah habis kakak, udah lewat 10 menit. Saya akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan banyak maaf, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menutup pakai pantun Kak Joli. Kak Joli. Saya nggak bisa pantun nih kak. Ya, nanti saya belajar dulu sama Kak Angel kak. Ya. Oke, saya hentikan dulu rekamannya. Bentar ya.